Ini di sini ada tulisannya, kami seluruh jemaat GKI Puncak menolak keras eksekusi gereja dan makam pendeta kami. Aku sempetin dulu mampir ke gerejanya yang mau digusur. Kenapa ya? Coba kita cari tahu. Oke guys, sekarang aku udah ada di dalam gereja yang mau digusur ya. Kita tanya-tanya deh kenapa GKI ya. Cuman sebenarnya ini kan udah digadaikan ke bank sama anak beliau. Aceh Timbul Panggabean, lahir 1943, meninggal 2015. Yang ngasih ini dulu orang Kanada. Kalau dulu kan nggak boleh orang luar atas nama. Dialihkan ke beliau. Pak Pendeta almarhum. Dibalik nama sama anaknya. Itu anaknya minta tanda tangan saudara-saudaranya dengan alasan beliau yang menggadaikan tanah itu mau bayar pajak, mempermudah bayar pajak, padahal buat pinjaman nggak tahu dipakai apa. Saya bertemu dengan pendeta, habis nangis pendetanya. Pendeta apa? Pendeta apa? Pendeta siapa? Perhimpunan Simatupang. Batak Bapak? Siap, Batak. Simatupang? Siap. Wah, saya si Garantang. Nah, ini kebetulan ya kan ada kasus perdata ya, di mana tanah gerejanya itu dijaminkan ke BPR. Siap, Bapak. Kemudian tidak terbayarkan. Siap, Bapak. Akhirnya gerejanya mau disita Siap. oleh BPR. Nah kan kalau gereja disita oleh BPR kan berarti harus bangun gereja baru. Siap. Nah hutangnya berapa Pak? 6M, Pak. 6M. Kalau bangun gereja baru kan nanti lebih mahal lagi, beli tanah lagi, Siap, Bapak. urus izin lagi. Kadang-kadang konflik dengan lingkungan, apalagi Siap. ini di Cianjur. Terus jamaahnya Pak? Siap. Jangan khawatir. Makasih, Nanti Pak. saya meminta juga bertemu dengan pengadilannya untuk ditunda dulu. Siap, Dan itu makasih, kita Pak akan Bupati. kumpulin, saya mengkonsolidasikan untuk melakukan pembayaran Pak Bupati. lewat jamaah para Kristen. Makasih, Pak Ya. Gubernur. Shalom saudara seiman. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Ya, kita akan membahas salah satu tentang penyitaan gereja di Cianjur ya. Saat hukum harus memihak kebenaran, bukan ketakutan ya. Kadang saya berpikir kalau Yesus datang ke Cianjur hari ini, mungkin dia akan berkata seperti di Yohanes gitu ya. 2:6 ayat 16, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perdagangan. Bedanya sekarang bukan soal perdagangan tapi soal penyitaan rumah ibadah. Dan ironisnya terjadi di negara yang katanya menjunjung tinggi kebebasan beragama. Oke, tanpa berlama-lama, bantu juga klik tombol subscribe dan share video ini. Mari kita tonton dulu video berikut ini. Ya gimana? Gereja kami akan dieksekusi tanggal 20 Agustus nanti Oleh? oleh Pengadilan Negeri Cianjur. Oh iya. Terus? Kami sudah mengajukan beberapa hal bahwa di situ gereja sudah sah berdiri 40 tahun. 200 meter dari sini Bapak Gubernur. Iya. Mohon bantuan. Yang pertama kan eksekusi itu putusan pengadilan. Siap. Kan keputusan pengadilan kan tidak bisa diintervensi. Siap. Kami lagi kasasi. Ya. Nah tinggal sekarang kan pengacaranya kalau itu lagi masih dalam proses kasasi, minta agar pengacaranya mengajukan nota keberatan terhadap pengadilan. Siap. Untuk tidak dilakukan kasasi sampai ada putusan yang inkrah. Siap Bapak. Ya Pak ya. Siap Bapak. Kan setelah ada MA nanti kan ada PK. Betul, bisa. Masih bisa. ada ruang hukum upaya kan, hukum. ya itu aja dulu sampaikan. Ya. Itu aspek pendekatan hukumnya. Ya. Kemudian kalau aspek pendekatan normatif pemerintahannya ya nanti kita coba bicara dengan jajaran pengadilan. Itu normatif sebagai pemerintah. Siap. Kalau hukumnya kan harus tetap dilakukan. Ya, sama. Dan itu dulu tanahnya punya siapa? Dulu tanah diberikan hibah oleh misionaris Bapak. Jadi dihibahkan kepada pendeta Timbul Panggabean. Oh, pendeta Timbul. Siap. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau berwakaf. Saya tolong dikuburkan di depan gereja dan itu kami lakukan Bapak. Ya. Kemudian dia bilang sebagian tanah ini diberikan kepada gereja. Ya. Masalahnya Bapak non sewu kami berbudaya ini nggak mungkin kami bilang Pak sekarang Bapak bikin ini seolah-olah kami menyuruh dia meninggal. Nggak taunya
aspek administrasi yang bersifat akta Iya. hibah dari pemiliknya sampai sekarang nggak ada. Belum sempat beliau Keburu meninggal. siap. Ya. Kemudian anaknya yang nomor 3 mengalinamakan tanah itu ke dia dengan alasan untuk mempermudah bayar pajak. Kemudian disekolahkan. Pertama yang disekolahkan dia adalah tanah warisan di luar gereja, 2 sertifikat. Jadi ini yang melakukan gugatan gitu loh Pak, atau misalnya yang menjaminkan tanah Siap. itu untuk pinjaman ke bank, Siap. itu adalah anak dari ahli waris. Iya. Nah, itu awalnya di tanah di luar gereja. Rupanya dia nggak mampu bayar Pak. Di top up dengan tanah gereja yang sudah dialihkan jadi sindikasi. Awalnya satu BPR Supra di Cianjur. Kemudian karena mungkin limitnya nggak sanggup, BPR kan punya limit. Iya. Dia minta bantuan ke BPRK di BSD dan BPRK di TKI. Nah, waktu saya melihat itu, saya baru tahu nih Pak sebagai gembala, sebagai pendeta, karena amanah dari pendahulu kami dulu, Pak Pendeta, kamu jaga gereja. Itu saja. Jadi saya nggak mikirin yang lain. Jadi ini disita oleh Bank Perkreditan Rakyat. Siap. Kami- Hutangnya ke BPR berapa? 6M. 6 miliar. Waktu saya ketemu dengan salah satu direktur, Intinya kan kalau BPR itu kan pengen dibayarkan. siap, kami sudah bikin dari gereja ini Bapak, kami bikin surat resmi kepada BPR di BSD. Tanah yang di luar gereja silakan ambil. Bukan, intinya kan BPR-nya pengen dibayarkan uang kan? Enggak, jadi gini Pak, berapa kemampuan gereja? Mereka bilang begitu. Ya, intinya BPR ini nggak akan mengeksekusi kalau hutangnya dilunasin. Betul Bapak. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang Mohon BPR? izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Almet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyarinya Pak? Saya gubernur, Pak. Siap. Siap. Ya, Siap. ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada Siap. ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan, BPR nggak boleh rugi Siap, juga. makasih. Ya. Udah ntar dulu kan baru mau Pak. Makasih Bapak. BPR. Bukan apa-apa Pak. Saya sangat kasihan anak-anak Yon Iya, Almet. udah. Mereka ini 40 tahun gerejanya Bapak. Iya udah. Jadi gini, kalau dirikan lagi gereja baru di Cianjur, nanti rumit lagi. Siap. Terlalu banyak lagi nih Siap, aspek siap. segala macam. Kan lebih baik gereja yang sudah ada ini tetap berjalan, Siap. sudah berizin. Siap. Ada jamaahnya. Siap. Ya kan? Siap, Bapak. Tugas gubernur hari ini adalah mencari uang Siap. untuk membayarkan hutang ke BPR. Siap Bapak. Siap. Ya, Siap. itu kan. Ya udah, itu Siap, nggak Bapak. boleh Pak. Nggak boleh, jangan Pak. Nggak boleh Pak. Pak. Nggak boleh, nggak boleh. Sudah Bapak tenang aja, pimpin jamaah. Siap. Nanti Siap. itu kita cari jalannya. Siap Bapak. Makasih Ya, Bapak. kita cari jalan. Gimana caranya rumah ibadah Panjang umur, Pak. keselamatan. Amin. Mari kita bicara fakta ya. Beberapa waktu lalu Pengadilan Negeri Cianjur mengeluarkan rencana eksekusi penyitaan sebuah gereja yang sudah berdiri puluhan tahun. Alasannya sengketa lahan. Masalahnya lahan itu dibeli secara sah, ada sertifikatnya, ada bukti transaksi. Bahkan sudah lama menjadi tempat ibadah yang damai gitu ya. Tapi tiba-tiba ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu entah bagaimana proses hukum yang seharusnya netral malah terancam condong. Aneh kan gitu. Kalau tanah sawah disengketa prosesnya bisa bertahun-tahun, tapi kalau tanah gereja cepat sekali seperti diburu waktu, ya kan? Disinilah letak ketidakselarasan yang perlu kita sorotin.
negara kita punya undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Juga pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi di lapangan, kebijakan itu seperti lampu merah yang kadang menyala, kadang mati, tergantung siapa yang lewat gitu. Padahal kalau kasus seperti ini menimpa rumah ibadah mayoritas, biasanya pejabat cepat sekali turun tangan, bahkan langsung mengawal agar tidak terjadi penyitaan. Kenapa gereja diperlakukan berbeda? Itu bukan menyerang pribadi, tapi mempertanyakan konsistensi kebijakan. Lihat perbandingan ini ya. Ada pemimpin seperti KDM yang merangkul semua golongan, hadir membela yang lemah dan tidak ragu, turun langsung ketika rumah ibadah terancam. Tapi ada juga yang kalau dengar kata gereja mendadak pura-pura sibuk gitu ya, seolah punya rapat darurat setiap kali diminta komentar. Kalau bicara soal keadilan, kita butuh pemimpin yang tidak takut kehilangan suara pemilih demi membela kebenaran. Karena seperti kata Martin Luther ya di King James, a justice anywhere is a threat to justice everywhere, ya kan? Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Langkah hukum. Sang gembala perlu segera mengajukan banding atau PK dan melibatkan kuasa hukum yang paham kasus sengketa rumah ibadah. Nah, yang kedua, solidaritas jemaat. Tetap tenang, tidak terprovokasi, tapi aktif menggalang dukungan moral dan doa. Dan yang ketiga, media dan publikasi. Publikasi fakta yang benar, jangan biarkan opini liar menutupi kebenaran, gitu ya. Dan keempat itu aliansi lintas iman. Gandeng tokoh agama lain untuk menjunjung kebebasan beragama. Ya, kita tahu perjuangan ini bukan hanya soal tembok dan atap, tapi soal hak dasar umat untuk beribadah. Firman Tuhan di Mazmur 7 dan 6 berkata, ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi jangan takut, kasih Tuhan akan menggiring langkah kita, dan pada akhir kebenaran akan bersinar lebih terang daripada semua kebohongan yang pernah diucapkan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih pada KDM ya, yang memberikan pemimpin seperti ini gitu ya, yang bekerja bukan untuk popularitas tapi untuk merangkul semua golongan. Semoga semakin banyak pemimpin yang belajar dari teladan ini ya. Dan kalau saudara setuju bahwa gereja harus dilindungi bukan disita, silakan tuliskan pendapat saudara di kolom komentar. Mari kita sebarkan video ini supaya semakin banyak orang peduli dan bersuara gitu ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semua bisa saling menguatkan dalam iman dan perjuangan. Itu aja teman-teman dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk dengarkan pengumuman berikut ini. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30-an anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini.
Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih.